Selamat siang pada teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami terkait CPOB sediaan semisolid yaitu hidrokortison krim. Dengan topik pembahasan yang pertama ada manajemen bahan baku dan rantai pasok, yang kedua ada sistem fasilitas dan peralatan, yang ketiga ada proses produksi spesifik, yang keempat ada evaluasi mutu, dan yang kelima ada manajemen limbah. Yang pertama kita masuk pada manajemen bahan baku dan rantai pasok. Hidrokortison krim adalah sediaan topikal semi padat berbentuk emulsi minyak dalam air atau oil in water yang mengandung hidrokortison sebagai bahan aktif glukokortikoid untuk mengatasi peradangan, gatal, dan dermatitis. Contoh sediaannya yaitu hidrokortison 1% dan 2,5%. Dan menurut USP, produk ini harus mengandung 90-110% dari kadar yang tertera. Selanjutnya kita masuk pada spesifikasi bahan pembawa yaitu air purified water. Air merupakan komponen utama fase air dalam krim emulsi oil in water. Biasanya 50-70% dari formula. Hanya purified water atau PW yang boleh digunakan untuk sediaan topikal non-steril seperti krim. Spesifikasi utama purified water sesuai dengan USP, yaitu yang pertama deskripsinya cairan bening, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian pH-nya 5-7. Untuk konduktivitas yaitu di bawah sama dengan 1,5 mikrosiemens per centimeter pada 25 derajat dan menurut Pharmacopoeia Europe itu di bawah sama dengan 4,3 mikrosiemens per centimeter pada suhu 20 derajat Celcius dan ini dapat bervariasi tergantung suhunya. Untuk total organik karbon yaitu di bawah sama dengan 500 part per billion atau setara dengan 500 mikrogram per liter. Untuk bakterinya itu action level di bawah 100 colony forming unit per gram, colony forming unit per mililiter, yang menurut guideline-nya bukan limit mutlak dalam monografi. Pabrik harus tetap menetapkan spesifikasi internal yang lebih ketat. Untuk uji lainnya yaitu ada acidity atau alkalinity, itu tidak berwarna merah dengan methyl red. Kemudian untuk chloride, sulfat, amonia, heavy metals, oxidizable substance itu harus memenuhi uji farmakope. Kemudian untuk nitratsnya itu harus di bawah sama dengan 0,2 ppm dan untuk endotoksinnya tidak diwajibkan untuk purified water dan ini hanya diwajibkan untuk water for injection. Untuk sumber produksi dari drinking water yang diproduksi melalui deionisasi, reverse osmosis, distilasi atau kombinasi, diikuti validasi sistem purified water termasuk pencegahan biofilm. Sistem purified water harus dimonitor secara kontinu dan disanitasi secara rutin. Untuk spesifikasi bahan pengental atau basis, hidrokortison krim biasanya berbasis emulsi oil in water atau campuran emolien. Bahan pengental berfungsi memberikan konsistensi, stabilitas emulsi, dan sensasi yang nyaman pada kulit. Spesifikasi umum bahan pengental atau basis harus sesuai farmakope. Yang pertama, semua excipients harus compendial grade. Kemudian untuk identitasnya sesuai spektrum IR atau uji spesifik. Kemudian untuk kemurniannya untuk heavy metals harus di bawah sama dengan 10-20 ppm. Residue on ignition relate substance sesuai dengan monografi. Kemudian untuk mikrobiologi, total aerobic microbial count itu harus di bawah sama dengan 100-1000 colony forming unit per gram. Untuk TYMC atau total yeast and mold count itu harus di bawah sama dengan 10-100 colony forming unit per gram.
Kemudian bebas patogen, yaitu dari patogen E. coli, Salmonella, S. aureus, dan Pseudomonas. Kemudian untuk fisikokimianya, untuk titik lelenya, dan juga dilakukan pengujian viskositas, dan dilakukan pengujian nilai asam atau ester, yang mana harus sesuai dengan syarat yang tercantum pada farmakope. Berikut ini adalah contoh komposisi basis umum, yaitu ada emulsifying agent atau emulgator, itu ada ketomakrogol, emulsifying wax, alkohol plus cetomakrogol 100, kemudian ada glyceryl monostearat, dan lainnya teman-teman bisa lihat pada PPT. Kemudian ada thickening atau viscosity enhancer, itu ada cetyl alkohol, stearyl alkohol, dan asam stearat. Kemudian ada emollient atau oily phase, itu ada white soft paraffin, liquid paraffin, isopropyl palmitate, dan juga ada propylene glycol. Sebagai humektan dan kosolven, selanjutnya itu ada bahan lainnya. Ada humektan itu gliserin, ada benzil alkohol atau parabens, atau potasium sorbet sebagai pengawet, dan juga ada asam laktat sebagai pH adjuster. Kemudian untuk bahan aktifnya yaitu hidrokortison. Hidrokortison ini termasuk highly potent active pharmaceutical ingredients dan steroid atau hormon yang sensitif. Paparan bahkan dalam jumlah kecil dapat menyebabkan efek sistemik, yaitu Cushing syndrome dan supresi adrenal atau efek samping pada pekerja, seperti iritasi ataupun gangguan hormonal. Nah, risiko kontaminasi silang itu dapat melalui udara atau debu, personil, peralatan bersama, atau aliran material. Sangat berbahaya jika tercampur ke produk lain, misalnya obat anak, produk non-steroid, ataupun sediaan oral lainnya. Untuk produksi krim hidrokortison sebaiknya menggunakan fasilitas khusus untuk mencegah kontaminasi silang. Jika menggunakan fasilitas bersama, diterapkan sistem campaign manufacturing dengan proses pembersihan tervalidasi yang ketat di antara produksi untuk memastikan tidak ada residu bahan aktif yang tertinggal. Selanjutnya, produksi hidrokortison sebaiknya menggunakan sistem tertutup atau isolator atau glove box, serta ventilasi dengan filter HEPA dan tekanan negatif untuk mencegah paparan dan kontaminasi. Jika memungkinkan, digunakan peralatan khusus atau sekali pakai. Untuk operator, wajib memakai APD lengkap dan mendapat pelatihan khusus. Akses area dibatasi, serta dilakukan cleaning validation atau uji swab dan line clearance ketat untuk memastikan tidak ada residu atau kontaminasi silang. Dilakukan pengujian bahan baku, yaitu dilakukan pengujian identitas, kadar, dan impuritas, kemudian kontrol selama proses, yaitu dicek homogenitasnya dan juga pH, serta pemantauan lingkungan untuk memastikan kualitas produk dan kebersihan area produksi tetap terjaga. Untuk manajemen rantai pasok, yang pertama untuk supplier qualification, pemilihan pemasok, ini adalah proses memilih dan memastikan pemasok bahan baku ini terpercaya. Caranya dengan audit atau pengecekan langsung, lalu hanya pemasok yang memenuhi standar yang dimasukkan ke daftar resmi. COA atau COC itu dokumen dari pemasok yang menjelaskan bahwa bahan yang dikirim sudah sesuai kualitas yang diminta. Selanjutnya ada incoming material atau bahan masuk. Saat bahan datang, tidak langsung dipakai, bahan akan dikarantina dulu atau disimpan sementara. Lalu diambil sampel untuk diuji di lab, misalnya dicek kualitas dan kemurniannya. Kalau hasilnya sesuai, bagian QA atau penjamin mutu akan menyetujui bahan itu untuk digunakan. Selanjutnya storage atau penyimpanan. Bahan disimpan sesuai aturan, misalnya suhu tertentu, tidak lembab, dan tidak terkena cahaya jika sensitif. Untuk hidrokortison atau steroid harus disimpan terpisah dari bahan lain supaya tidak mencemari bahan lainnya. Kemudian untuk traceability atau ketertelusuran, artinya setiap bahan bisa dilacak asal-usulnya menggunakan sistem FIFO, bahan yang datang duluan dipakai duluan, kemudian FIFO, bahan yang paling cepat kadaluarsa dipakai duluan. Selain itu, setiap bahan punya nomor batch supaya kalau ada masalah bisa ditelusuri dengan cepat.
Untuk risk assessment atau penilaian risiko, ini adalah proses penilaian kemungkinan masalah yang bisa terjadi, misalnya dengan metode FMEA atau analisis risiko. Kita bisa tahu apa saja yang bisa salah, seberapa besar dampaknya, dan bagaimana cara mencegahnya. Ini penting terutama untuk hidrokortison karena termasuk bahan yang kuat atau poten. Untuk documentation atau dokumentasi, semua proses harus dicatat dengan jelas. SOP adalah panduan kerja langkah demi langkah. Kalau ada perubahan atau change control harus dicatat, dan kalau ada kesalahan atau penyimpangan atau deviation juga harus dilaporkan dan diperbaiki. Ini penting supaya semua proses bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya masuk ke dalam sistem fasilitas dan peralatan dalam produksi farmasi. Yang pertama itu ada sistem fasilitas dan water system, di mana dalam industri farmasi sistem fasilitas sangat penting untuk menjamin kualitas produk, terutama pada sediaan semi-solid seperti hydrocortisone cream. Salah satu komponen utama adalah sistem tata air, khususnya penggunaan purified water. Purified water digunakan sebagai bahan pelarut utama dalam formulasi krim karena harus bebas dari kontaminasi mikroba dan zat kimia berbahaya. Air yang tidak memenuhi standar dapat menjadi sumber kontaminasi, sehingga sistem air harus tervalidasi dan terkontrol dengan baik. Purified water berperan sebagai fase air dalam sediaan krim emulsi oil in water yang berfungsi sebagai media pelarut serta mempengaruhi stabilitas dan pelepasan obat. Pada hydrocortisone cream, purified water digunakan dalam fase air sebagai pelarut komponen formulasi sebelum proses emulsifikasi. Yang kedua ada desain alat. Produksi krim membutuhkan peralatan khusus untuk menjamin homogenitas dan stabilitas. Yang pertama ada double jacket mixer. Itu digunakan untuk memanaskan dan mencampur fase minyak dan fase air secara terkontrol sebelum emulsifikasi sehingga bahan dapat meleleh dan tercampur merata pada pembuatan hydrocortisone cream. Yang kedua ada colloid mill, itu digunakan untuk proses homogenisasi dengan memperkecil ukuran partikel melalui gaya geser tinggi sehingga menghasilkan krim yang halus, stabil, dan homogen. Yang ketiga alur produksi. Yang pertama itu ada penyiapan bahan, di mana penimbangan dan persiapan fase minyak dan fase air. Yang kedua ada pemanasan. Fase minyak dan fase air dipanaskan menggunakan double jacket mixer hingga mencapai suhu tertentu agar bahan meleleh dan siap dicampur. Yang ketiga ada emulsifikasi, di mana pencampuran fase minyak dan fase air untuk membentuk sistem emulsi atau oil in water. Yang berikut ada homogenisasi menggunakan colloid mill untuk memperkecil ukuran partikel sehingga krim menjadi halus, stabil, dan homogen. Yang berikut ada pendinginan. Campuran didinginkan sambil tetap diaduk untuk menjaga kestabilan emulsi dan konsistensi krim. Yang terakhir itu ada pengisian, di mana krim dimasukkan ke dalam wadah dalam sistem tertutup untuk mencegah kontaminasi. Berikutnya kita masuk pada proses pembuatan spesifik hidrokortison cream. Proses pembuatannya melibatkan pencampuran fase minyak dan fase air pada kondisi suhu yang terkontrol untuk menghasilkan sediaan yang stabil, homogen, dan nyaman digunakan pada kulit. Yang pertama, tahap fase minyak. Untuk fase minyak terdiri dari komponen yang tidak larut dalam air dan berfungsi sebagai basis krim. Untuk komponennya yaitu asam stearat, setel alkohol, parafin cair, dan vaselin album. Untuk seluruh bahan tersebut dimasukkan ke dalam oil pot, yaitu wadah khusus untuk peleburan fase minyak. Kemudian dipanaskan pada suhu sekitar 7-75 derajat Celcius hingga mencair sempurna. Untuk proses ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen fase minyak bercampur secara homogen sebelum masuk pada tahap emulsifikasi. Berikutnya yaitu tahap pada fase air.
Fase air ini berfungsi sebagai media pelarut dalam sistem emulsi. Untuk komponennya meliputi purified water sebagai air murni, gliserin sebagai humektan, serta trietanolamine yang berfungsi sebagai pengemulsi sekaligus basa. Untuk fase air, dipanaskan menggunakan double jack tank hingga mencapai suhu yang sama dengan fase minyak, yaitu 70 sampai 75 derajat Celcius. Untuk kesamaan suhu ini sangat penting untuk mencegah ketidakstabilan saat proses pencampuran. Berikutnya yaitu proses emulsifikasi. Untuk proses emulsifikasi merupakan tahap utama dalam pembentukan krim. Pada tahap ini, fase air ditambahkan secara bertahap ke dalam fase minyak sambil diaduk secara konsisten dengan suhu yang tetap terjaga. Proses ini biasanya menggunakan vakum emulsi mixer, yaitu alat pencampuran vakum yang mampu menghasilkan emulsi yang lebih halus dan stabil. Selain itu, terjadi proses saponifikasi antara asam lemak dan basa yang membantu dalam pembentukan emulsi. Tahap ini sangat menentukan tekstur, homogenitas, dan stabilitas akhir dari krim. Kemudian masuk pada penambahan zat aktif. Untuk zat aktif yang digunakan yaitu hidrokortison asetat yang termasuk dalam golongan kortikosteroid. Zat ini bersifat termolabil atau sensitif terhadap panas sehingga tidak boleh ditambahkan pada suhu tinggi. Oleh karena itu, penambahan dilakukan pada tahap pendinginan yaitu saat suhu campuran sudah menurun mendekati suhu kamar. Selanjutnya, dilakukan proses homogenitas menggunakan teknik levigasi atau alat seperti homogenizer untuk memastikan zat aktif terdistribusi merata dalam basis krim. Berikutnya kita masuk pada pendinginan dan homogenitas akhir. Setelah proses emulsifikasi dan penambahan zat aktif, campuran didinginkan secara bertahap sambil tetap diaduk. Tujuannya adalah untuk mencegah pemisahan fase serta menjaga konsistensi dari krim. Homogenisasi lanjutan juga dilakukan untuk menghasilkan tekstur yang halus dan distribusi partikel yang seragam. Dengan proses ini diharapkan diperoleh hidrokortison krim yang stabil, homogen, dan memenuhi persyaratan mutu sesuai standar cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Untuk parameter kritis produksinya itu yang dimana yang pertama, suhu dari fase minyak dan air harus sama saat emulsifikasi. Yang kedua itu kecepatan dan waktu pengadukan harus terkontrol. Yang ketiga, kualifikasi purified water harus memenuhi standar. Yang keempat, distribusi zat aktif harus homogen. Yang kelima, viskositas dan pH sesuai dengan spesifikasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada evaluasi mutu dari sediaan hidrokortison krim. Yang pertama itu ada uji viskositas, di mana uji viskositas itu bertujuan untuk mengetahui tingkat kekentalan sediaan krim yang berkaitan erat dengan stabilitas, daya sebar, serta kenyamanan penggunaan pada konsumen. Pengukuran umumnya dilakukan menggunakan viskometer Brookfield dengan prinsip hambatan aliran terhadap putaran spindle. Nilai viskositas krim umumnya berada pada kisaran kurang lebih 2.000 sampai 50.000 centipaus, dan kestabilannya menjadi indikator bahwa sistem emulsi tetap terjaga secara fisik. Viskositas yang terlalu rendah dapat menyebabkan krim mudah terpisah atau instabil, sedangkan jika terlalu tinggi akan menyulitkan pengeluaran sediaan dari kemasan dan pengaplikasian pada kulit. Untuk prosedurnya itu pertama sampel dihomogenkan tanpa memasukkan udara, kemudian sampel dimasukkan ke dalam gelas beker. Yang ketiga, spandel dicelupkan hingga batas tertentu. Yang keempat, alat dijalankan hingga pembacaannya stabil. Kemudian yang kelima itu catat nilai centipausnya. Selanjutnya, yang kedua ada uji ukuran partikel, yang dimana bertujuan untuk menentukan distribusi dan homogenitas ukuran fase terdispersi dalam sistem emulsi krim. Pengujian ini dapat dilakukan menggunakan mikroskop optik atau alat particle size analyzer atau PSA. Ukuran globul yang kecil dan distribusi yang seragam menunjukkan sistem emulsi yang stabil karena memperkecil kemungkinan terjadinya penggabungan atau koalesensi dan pemisahan fase.
Sebaliknya, jika ukuran globulnya yang besar atau distribusi yang tidak merata, dapat menyebabkan ketidakstabilan fisik seperti creaming atau cracking, serta mempengaruhi perbasan zat aktif dari sediaan. Kemudian berikutnya itu adalah prosedur. Yang pertama, sampel diencerkan, kemudian yang kedua, diamati di bawah mikroskop atau dianalisis menggunakan particle size analyzer. Yang ketiga, diukur diameter partikelnya. Umumnya diameter itu berkisar antara 0,5 sampai 10 mikrometer. Berikutnya ada uji kebocoran tube yang dimana bertujuan untuk memastikan integritas kemasan primer yang digunakan dalam penyimpanan sediaan krim. Pengujian ini penting karena kerusakan atau kebocoran kemasan dapat menyebabkan masuknya kontaminan mikroba, kehilangan produk, serta perubahan kualitas dari sediaan. Metode yang digunakan biasanya berupa pemberian tekanan atau pressure test, atau penekanan manual terhadap tube yang telah diisi, kemudian diamati apakah terjadi kebocoran pada bagian sambungan atau penutup. Hasil yang memenuhi syarat adalah tidak adanya kebocoran atau deformasi yang dapat mempengaruhi keamanan dan mutu produk. Selanjutnya. Kemudian yang keempat ada uji volume terpindahkan, yang dimana bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah sediaan krim yang dapat dikeluarkan dari kemasan sesuai dengan yang tertera pada etiket. Pengujian ini dilakukan secara gravimetri dengan cara menimbang bobot awal tube, kemudian mengeluarkan isi semaksimal mungkin dan menimbang sisa yang tertinggal. Selisih bobot tersebut menunjukkan jumlah produk yang dapat digunakan oleh pasien. Parameter ini penting untuk menjamin ketepatan dosis dan keadilan bagi konsumen, karena volume yang tidak sesuai dapat merugikan baik dari sisi terapeutik maupun ekonomi. Selanjutnya. Yang terakhir ada uji efektivitas pengawet, yang dimana bertujuan untuk menilai kemampuan pengawet dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme selama penyimpanan dan penggunaan. Pengujian dilakukan dengan challenge test menggunakan mikroba seperti Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, dan Aspergillus niger. Kemudian diamati penurunan jumlah mikroba pada periode tertentu. Sediaan dinyatakan memenuhi syarat jika terjadi penurunan jumlah mikroba sesuai standar farmakope dan tidak terjadi peningkatan kembali, sehingga menjamin keamanan mikrobiologi produk. Untuk prosedur yang pertama, sampel diinokulasi mikroba, kemudian disimpan pada suhu tertentu, melakukan perhitungan mikroba pada hari ke-0, ke-7, ke-14, dan juga hari ke-28. Untuk kriteria kategori 2 antosidant topikal, yang pertama, bakteri penurunan sama dengan di atas 2 log dalam 14 hari dan tidak meningkat setelahnya, dan jika jamur tidak meningkat. Yang berikut pengelolaan limbah. Tahap pengelolaan limbah farmasi termasuk yang mengandung zat aktif seperti steroid dilakukan melalui penerapan berbagai teknologi netralisasi yang bertujuan untuk menurunkan atau menghilangkan aktivitas biologis senyawa tersebut. Tahap awal dimulai dengan pengumpulan dan segregasi limbah. Pemisahan ini penting untuk mencegah kontaminasi silang serta memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Limbah kemudian disimpan dalam wadah khusus limbah B3 sesuai dengan standar keamanan. Karakterisasi limbah yang meliputi pengujian parameter seperti pH, kadar zat aktif steroid, serta nilai COD dan BOD. Tahapan ini bertujuan untuk menentukan metode pengelolaan yang paling efektif dan sesuai dengan karakteristik limbah. Tahap ini dari proses ini adalah netralisasi atau inaktivasi zat aktif steroid. Yang pertama itu bisa menggunakan metode kimia yaitu hidrolisis, asam atau basa kuat, atau oksidasi atau menggunakan H2O2 atau KMNO4. Lalu yang berikut ada metode lanjutan yaitu AOP menggunakan UV plus H2O2 atau ozonasi atau juga bisa menggunakan fotokatalisis. Nah, tahapan berikutnya adalah pengujian kualitas limbah yang dilakukan untuk memastikan bahwa limbah tersebut telah memenuhi baku mutu lingkungan. Pengujian ini meliputi analisis residu zat aktif menggunakan metode seperti HPLC atau UV-VIS, serta pengukuran partikel seperti pH, COD, dan BOD. Apabila limbah masih mengandung zat berbahaya, maka dilakukan pemusnahan akhir melalui insinerasi suhu tinggi. Proses ini mampu menghancurkan senyawa farmasi secara total
dan mengurangi volume limbah secara signifikan. Abu hasil pembakaran kemudian dikelola sebagai limbah padat B3. Nah, tahap terakhir adalah pembuangan akhir, di mana limbah yang telah memenuhi standar dapat dibuang ke lingkungan, sedangkan untuk limbah padat atau residu, hasil pengolahan dibuang ke fasilitas landfill khusus limbah B3. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.